Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah wa yaj'alur rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Surat 10 surat Yunus ayat 100. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah pula telah hadir siang ini 4 bintang tamu kita, Ustazah. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhal Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah Amin. Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa podcast lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga masih diberi waktu Allah terus untuk memperbaiki diri Ustazah dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Alhamdulillah sudah datang 4 tamu kita hari ini Ustazah. Orang-orang hebat semua, orang-orang istiqomah semua. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Tamu kita yang pertama, seorang dosen, Ustadz juga, Masya Allah, kadang-kadang punya ide-ide yang brilian juga. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Elang Bahrudi, Masya Allah. dan tamu kita berikutnya, ibu yang istiqomah juga, Masya Allah. Ini kajian di Wisma istiqomah sekali dia Kiai. Ada Ibu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, pejuang podcast juga, orang istiqomah juga, ada Ibu Siti Nuryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, Ustadz Ferry Khalid. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hikmah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan semoga dimudahkan Allah, dilancarkan hari ini podcast kita. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah. Satu adalah SD,
SD Khazanah Kebajikan yang sekarang sudah berkembang dengan JIS, Green Islamic School. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus maju Amin, majunya amin. SD ini. Nah, yang kedua adalah remaja adalah MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah ini adalah setingkat dengan SMP ya. Dan lembaga yang ketiga adalah MA. MA itu Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA. Dan satu lagi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Alhamdulillah MTS-nya alhamdulillah maju, dan juga alhamdulillah juga MA-nya juga maju, dan alhamdulillah juga mudah-mudahan mohon doanya juga supaya SMK juga maju juga nih. Amin. Dan dia beberapa jurusan ya, jurusan Audiovisual, media visual, tata boga, Akuntansi, perkantoran, perkantoran, administrasi, manajemen. Nah, mudah-mudahan SMK juga berkembang maju juga dengan doa-doa kita semuanya. Amin. Selain itu juga Khazanah Kebajikan itu punya boarding school untuk anak yatim piatu itu ada asrama, dan untuk anak yatim piatu asramanya gratis, nggak bayar, sekolah nggak bayar, sama asrama juga nggak bayar. Ada juga gedung tahfiz, jadi bagi anak-anak ingin hafizo, kita sediakan ada gedung khusus, tapi tidak wajib. Ada lagi Khazanah Kebajikan itu punya ekonomi umat itu untuk supaya anak-anak belajar dagang. Jadi kalau orang dagang kan beli barang terus jual gitu, beli barang jual. Mudah-mudahan juga ekonomi umat juga maju juga, insyaallah. Selain itu juga Khazanah Kebajikan itu punya produksi roti. Produksi roti ini berproduksi setiap hari karena untuk dimakan ibu-ibu yang offline itu. Dan selain itu juga ada kebun singkong, yang kebun singkongnya juga itu sudah panen juga. Ada juga ikan lele ya, udah panen juga alhamdulillah. Dan ada Wisma ini. Nah, Wisma ini adalah di mana kita podcast ini di Wisma ini, dan Wisma ini full penggunanya. Ada untuk podcast, ada juga anak-anak Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris itu. Ada juga TPA malam hari, ada juga tahsin. Salah satu guru tahsinnya nih Ustazah Ani Mahali, insyaallah. Harus semangat. Insyaallah. Harus semangat. Insyaallah. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada Allah. Ada Allah. Tidak ada yang bisa ngalahin Allah. Dekatin aja nih Allah nih. Pepet Allah. Dan juga ada juga kegiatan di sini juga adalah TPA malam, dan dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, atau kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Dan juga di sini ada lagi tempat-tempat diskusi guru-guru, diskusi Quran. Selain daripada itu, Khazanah Kebajikan itu punya penyewaan bis, jadi 2 bus, Elap Long Chassis, dan juga Avanza, Ya. Aktif. ada juga Avivi. Ini disewa tapi ada lagi mobil ambulans. Kalau ambulans ini nggak disewa. Siapa yang minta antarin orang sakit, minta antarin orang meninggal ke Jawa, ke Sumatera, kemanapun, tidak dipungut biaya apapun juga. Itulah kira-kira Khazanah Kebajikan. Silakan Ustazah. Baik, semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin maju, Ya. makin besar, dan makin banyak manfaat untuk umat, Pak Kiai. Dan lulusannya ini yang sebelah kiri Oh, saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah. Ya, Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih. Pak Kiai, sering kita dengar kata kafir, Pak Kiai. Sebenarnya siapa sih Pak Kiai yang dibilang kafir itu, Pak Kiai? Ya. Kafir itu kan
nutup diri. Kalau bahasa Inggrisnya juga nggak beda jauh juga, covered. Cover. Nah, covered tuh nutup diri dia, tidak mau terima pendapat orang, termasuk tidak mau terima pendapat Allah, itu kafir namanya. Atau orang yang kafir itu yang orang tidak mempercayai Allah, itu kafir itu. Atau dia bertuhan kepada yang lain, kafir. Apapun agamanya, Pak. Apapun agamanya. Makanya kafir itu bisa di luar Islam, bisa juga kafir itu ya orang Islam. Bisa ya. Contoh nih, surat 572. 572. Silakan Ustazah Yulia Halim. Baik, saya akan baca surat 5 Al-Maidah ayatnya 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu Dia Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Terus. Ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Ya. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Sadaqallah. Jadi kafir itu orang anggap bahwa Nabi Isa Tuhan. Kafir. Padahal Nabi Isa sendiri nggak ngomong itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau dia misalnya tidak berhenti dari mengatakan itu, dia mendapatkan azab yang sangat perih. Nah yang kedua, kafir juga itu adalah orang yang kafir juga itu nganggap Tuhan itu yang apa, Tuhan Bapa itu, Tuhan Bunda, Tuhan Putra, itu juga kafir. Kenapa? Nggak ada Tuhan selain Tuhan Allah saja. Makanya kalau dia nggak berhenti sampai mati, dapat azab tuh. Nah di saat itu ayat yang 74-nya. Ya, silakan Teteh. Ya. Surat Al-Maidah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Nah sampai Allah katakan, kenapa sih dia tuh nggak tobat aja? Artinya udah dia tobat, saya mohon ampun pada Allah dan saya nyembah Allah saja, tidak nyembah yang lain, dan saya ngakuin adanya Allah satu, nggak ada Tuhan yang lain. Udah itu berhenti daripada. Tapi berarti dia menjadi orang, bisa juga menjadi orang mualaf, juga menjadi orang yang ngaku keislamannya dan berjalan bisa itu. Nah sebenarnya kafir juga itu ya bukan itu juga kafir itu. Maksud itu kafir juga itu misalnya orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu kafir juga. Juga kafir ya. Karena dia apa? Menuhankan pekerjaannya misalnya bisa. selain Allah. Meskipun di agamanya Islam. Contoh di surat 14 ayat 1, 2 dan 3. Silakan Ustadz Ferry. Terima kasih Ustazah. Saya bacakan surat Ibrahim ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang-terang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka celakalah bagi orang yang ingkar kepada Allah karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan mereka menginginkan jalan Allah jadi bengkok. Ya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Sadaqallahul azim. Jadi di ayat 2 surat 14 ayat 2 di ujungnya itu, celakalah bagi orang-orang kafir. Siapa sih orang kafir yang celaka itu? Itu di ayat 3-nya itu. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Mestinya dia ya minimal seimbang, cinta dunia, cinta akhirat. Cinta akhirat, cinta dunia. Tapi kalau dia dunia kafir. Nah, yang paling bagus itu dunia. Dunia, Masya Allah. Dunia akhirat. Nah itu bahaya Ya, Pak Kiai ya. kafir itu. Takutnya kita meninggalnya ketika sedang mengejar dunianya Pak Kiai Ya ya. itu. Artinya Pak Kiai bukan hanya kita mengejar akhirat, tapi dunia kan tetap harus dikejar, tetapi lebih mendahului daripada Akhirat. akhirat harus lebih Ya, dulu. betul. Ya. Tetapi kejar dua-duanya. Iya, minimal kan dia sama. Cinta dunia, cinta akhirat itu minimal tuh. Ya. Tapi yang lebih bagus jadi kalau cinta akhirat, Dunia mengikuti. dunia ngikutin. Artinya kalau kita mengedepankan akhirat, insya Allah dunia nggak ketinggalan gitu Pak Pasti Kiai ya. akan dapat. Orang nanam tadi rumput Pasti ya. tumbuh. Tapi orang nanam rumput tadi nggak tumbuh. Masya Allah. Tapi ada orang yang kelihatannya ngejar akhirat Pak Kiai, dunianya nggak dapat. Nah itu problemnya gimana itu ya? Itu kan, Kelihatannya dia alim sekali. ya betul. Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran itu. Kalau dia mengamalkan Quran, mungkin dia nggak kaya, tapi hidupnya tenang, hidupnya bahagia, aman, damai. Kaya sukses dunia Pak Kiai. Iya. Itu Jadi biasa-biasa aja, tapi Tapi di lancar. hatinya kaya. Hati yang kaya. Kaya hati, kaya jiwa, kaya kesabaran, kaya ketenangan. Karena di sisi lain juga ada orang kaya yang hidupnya tidak tenang Pak Kiai Iya, ya. betul. Tidak menikmati kekayaannya bahkan. Benar. Nah, jadi kafir sini Allah Ta'ala celaka bagi orang kafir lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah, dan yang ketiga dia menginginkan jalan Allah itu bengkok. Menghalang-halangi jalan Allah. Allah. Artinya apa Pak Kiai? Menghalangi orang ngaji, Melarang orang sholat. sholat, Sudah gitu Pak Kiai ya. atau nggak bisa melihat orang bahagia. Bahagia maksudnya dalam menjalankan ajaran agama ya. Dia mestinya orang senang, dia sholat, ibadat, dia happy dalam ibadat itu. Nggak suka. Kalau menginginkan jalan yang bengkok apa Pak Kiai? Jalan bengkok itu jalan yang di luar jalan Allah. Jalan bengkok. Nah, atau yang kafir juga itu ya, dia Islam. Tapi tidak mengerjakan yang 5 syarat takwanya. Kita lihat suratnya, surat 2 1-7. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 2 Al-Baqarah ayat 1-7. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad SAW
beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ya. Shadaqallahu azim. Jadi Allah kasih tahu pertama ini, Allah kenalkan Quran ini tidak ragukan lagi isinya, dia petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa supaya dia kenal Quran ini? Satu, percaya dengan gaib. Kedua, sholat. Ketiga, infak. Keempat, percaya dengan Quran dan kitab-kitab sebelum Quran. 5, dia percaya adanya hari kebangkitan, hari kiamat. 5 ini ada orang punya 5 ini. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu orang yang dapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Padahal dibuka di awal, Pak. Iya. Di Al-Baqarah awal-awal sudah Sudah. diinformasikan begitu jelas. Kan manusia rata-rata pengen beruntung, Iya. pengen bahagia, ya kan? Dengan 5 itu sebetulnya Infokan dari awal. Orang kan ingin beruntung nih, ingin dapat petunjuk, ingin senang. Padahal ini 5 ini loh kata. Dia kerjakan 5 ini. Apa 5 ini? Percaya gaib, Ya. sholat, zakat, infak, sedekah, percaya dengan kitab Quran dan kitab sebelum Quran. Dan yang kelima, dia percaya akan adanya hari kebangkitan, kehidupan di akhirat. 5 ini dia punya, maka dia dapat petunjuk dari Allah dan dia beruntung. Tapi kalau kurang satu saja dari 5 ini, satu saja dia kurang, kafir dia. Kayaknya kalau dia kurang satu saja nih, semuanya orang kafir. Kamu kasih tahu, nggak kasih tahu, sama aja kata Allah. Dia tidak akan beriman. Kenapa dia tidak beriman? Gara-gara dia kurang dari 5 ini, maka Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati pendengarannya. Allah kunci mati matanya. Dikunci mati. Dan kalau dia meninggal nanti dia mendapatkan azab Azab. yang sangat dahsyat azabnya. Jadi berarti kafir itu bisa juga orang Islam yang mengerjakan 5 ini. Kafir. Kurang satu pun Tetap batal. kafir. Fatal kan, misalnya gini, dia nggak percaya dengan yang gaib. Allah kan gaib. Nggak percaya Allah. Tapi dia sholat. Dia infak, tapi dia nggak percaya Allah. Ya udah, wassalam. Gagal semua. Atau dia percaya ini, tapi dia nggak sholat, kan gagal juga. Atau dia ada sholat apa, tapi dia nggak zakatin bersedekah, gagal. Iya. Atau dia nggak percaya ada sholat, infak, tapi percaya gaib, tapi dia nggak percaya dengan Quran dan kitab sebelum Quran, gagal juga. 4 dia dikerjain, nggak percaya adanya hari nanti, Iya. hari kebangkitan, hari kehidupan lagi, gagal juga. Nggak percaya surga neraka apa Iya, ya? Dia gagal sholat juga. tapi mengerjakan apa yang dilarang Allah. Nah, Dilarang itu. sama Allah, termasuk kafir juga. Kafir dong. Arti kafir itu dia nutup diri. Nutup diri. Covered. Cover itu yang nutup diri dari perintah Allah, dan dia tidak berusaha untuk menjauhkan larangan Allah. Artinya gini kali Pak Kiai ya, dengan 5 syarat takwa kurang 1, berarti yang 4-nya itu sesungguhnya juga belum total, belum Oh iya, tepat, betul. belum benar. Iya, udah pasti. Yang 4-nya itu. Makanya ada kaitan beragama itu harus total, harus Iya. total Pak Kiai. Menyeluruh. Betul. Nah, balik lagi pada kafir tadi, karena kalau kafir ini ya, itu sebetulnya kalau orang kafir itu ya, aduh masya Allah ya, nauzubillah, nggak ada ampunan tuh. Kalau dia sudah kafir tuh. Nah, cuman Allah itu kan bisa dia maksa kita untuk jadi orang beriman, bisa, cuman Allah nggak mau begitu. Nah, sesuai dengan apa ayat yang tadi saya baca di awal, Pak Kiai. Mm-mm. Orang beriman juga atas kehendak Allah. Betul, tapi ada ujungnya itu. Ada ujungnya itu. Coba dibaca lagi tadi coba. Suratnya
10 ya. Ya, 10, Ayatnya 99 dan 100. 100. Silakan Ibu Eli. Ya, baik, saya akan membacakan surah Yunus ayat 99 sampai 100. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Nah, Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mau mengerti. Allah menimpakan azab karena orang yang tidak mau tahu Quran. Kadang dia ada orang yang sudah tahu azab neraka itu seperti apa, tapi tetap melakukan itu, Pak. Nah, Seperti menantangi Allah. ya sama juga kan berarti kan dia nggak percaya kan. Sebetulnya makanya kan di dalam Al-Quran itu ya, kenapa Allah membuat contoh-contoh kepada para nabi itu ya, itu kan para nabi itu pelajarannya. Iya. Misalnya nabi nih, kayak Nabi Adam nih, dilarang nih, oh jangan deketin Kholdi, dah. Begitu dia dekatin, langsung Nabi Adam tobat. Dia merasa salah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang Allah kehendaki sama orang itu, supaya dia ngakuin aku ini salah. Dan Allah kan maaf ngasih maafnya yang salah. Oh iya, saya salah. Nah tapi lihat kenapa kok Allah menjadikan orang iblis itu jadi kafir. Iblis nggak pernah tobat, nggak pernah minta maaf, nggak pernah dia menyesal bahwa aduh saya diturunkan di dunia, nggak menyesal. Tidak ada perasaan salahnya. Kalau udah taubat, mengulangi lagi itu bagaimana, Pak? Diterima lagi nggak taubatnya? Tetap diterima oleh Allah kan sebelum dia meninggal kan. Makanya tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama dia masih hidup di dunia ini. Cuman kalau dia misalnya nggak boleh begitu, kan ada orang bertanya, Pak, kita enak aja nanti kita masih muda, udah melakukan apa aja, oke. Jadi nanti Bapak mau tua, tapi Bapak tahu percaya nggak? Percaya nggak sampai tua? Belum tua udah mati. Nah itu. Sudah dipanggil Allah. Makanya kalau sudah kembali ke jalan Allah, udah kembali aja. Nah makanya kembali kepada kafir tadi itu ya. Jadi sebetulnya orang Islam itu, yang kafir itu ya banyak itu. Kayak orang Islam yang nggak percaya Quran, banyak itu. Kafir juga. Gua surat 16 ayat 104 itu. 104. Eli. Silakan Ustadz Elang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang yang tidak percaya sama ayat Allah satu saja, dia akan mendapatkan azab Allah yang sangat perih. Padahal cuma satu. Lah orang Islam kan banyak, bukannya satu malah kadang-kadang begini, wah saya sih percaya kalau itu. Saya sih ini kita maunya Allah atau maunya dirinya sendiri kan. Nah jadi orang yang, makanya kenapa sih dosa yang tidak bisa diampuni itu 3, syirik, nggak percaya Quran, dan Berzina. bukan, Tidak percaya akan bertemu dengan Allah. Itu nggak bisa tuh. Ya kalau syirik misalnya kan di surat 39, 65, 66 itu syirik tuh. 39, 65, 66. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 39 Az-Zumar ayatnya 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. 66, karena itu hendaklah Allah yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, Sadaqallahul azim. jadi orang yang syirik itu ya, apa syiriknya dia nggak zakat, apa syiriknya dia dengan benda, apa syiriknya dia dengan harta, apa syiriknya dengan yang lain. Pokoknya kalau dia syirik nggak diampuni dosa-dosanya. Kalau dia nggak masih nggak bisa minta ampun, meninggal kan. Tapi kalau dia masih hidup, bisa. tobat masih bisa. Kalau orang kafir itu kan disebut waktu dia layak kilun kan ya, Iya. Layak. tidak menggunakan akal. Kalau orang Butai bilang apa Bu? Kalau orang menggunakan akal, PA ya. PA. PA apa tuh, Pak? Ya kan Nggak pakai kalau bilang akal. PA itu kan Oh, berarti yang kan akal ya. Oh, PA itu bahasa. bahasa Betawi. Iya. PA. Tapi Quran hebat Pak ya. Layak kilun masih menghaluskan Hmm. orang yang nggak gunain akal. Iya. Halus ya. Kalau kita kan main bilang PA itu dia PA. Lo on juga kan, Iya. bahasa-bahasa yang Yang lebih serem lagi orang nggak berakal itu kan orang gila Bang ya. Iya. Akalnya sudah hilang atau Tapi akalnya kalau orang sudah beriman normal. Kalau nggak beriman, Tidak abnormal. Abnormal benar. Kirdun. Iya kan? Akan sehat. Kalau nggak beriman, kafir, akalnya Sakit. Sakit. Masya Allah. Iya. Pak Kiai tadi, Harus dirawat. Iya. Harus dirawati. Terapi Quran. Masya Allah. ruqyah ruqyah. Pak Kiai tadi Pak Kiai bilang orang kafir termasuk orang yang tidak berinfak. Masuk. Termasuk orang kafir juga. Ya karena dia kan lapang sempit. Lapang sempit, senang susah, kaya miskin. Berarti kan harus itu. Harus. Apa dia sanggupnya cuma 20, dia sanggupnya 50, ya itu tergantung keimanannya juga. Karena kalau orang nggak berinfak itu dia jadi kafir, itu coba lihat surat 2, 254. Silakan Teh Yani. Surat 2, 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafa'at. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Saudara. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa hai orang-orang beriman, infaklah kamu di jalan Allah kan. Ya. Rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu kan Allah katakan harus kamu infak tuh. Sebelum datang. Sebelum datang hari ada tidak ada jual beli lagi. Ya, persahabatan. Hari tidak ada persahabatan lagi, tidak ada syafaat lagi. Nah, orang nggak mau infak wal kafirun, orang-orang kafir berarti ingkar, humuz zalimun. Orang kafir itu gelap dari cahaya itu. Jadi makanya kalau orang tuh nggak mau infak itu ya kafir. Kalau dia kafir berarti kalau dia nggak sempat dia balik ke jalan Allah sampai dia meninggal, ya udah nggak bisa. Nah makanya kan dalam di surat 18 ya ayat 103 sampai 106 tuh. Ini gelabis ini Pak Kiai berarti tak berilmu bisa juga. Bisa juga tak berilmu, bisa juga gelap. Ya memang gelap. Silakan Ustaz Ferry. Berapa tadi? 18 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dahulu dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan utusan-utusan Allah sebagai bahan olok-olokan. Ya. Sadaqallah. Kasihan benar kan, kayaknya orang melihatnya amalnya baik, mungkin wah belum nasnya oke banget, Sedekahnya. wah sedekahnya oke banget, ramah, tapi Allah, kalau dia nggak percaya sama ayat Allah nih, kafir. Berarti nggak ngaji dia Pak Kiai. Atau dia yang kedua, dia nggak percaya juga bertemu Allah di hari kiamat, kafir juga. Iya. Nah, amal-amal yang dia kerjakan tadi itu Allah katakan tidak direken semua. Tidak direken itu bahasa Jawa ya. Tidak di Bahasa tidak Betawi diperhitungkan. sama. Dia tidak Tidak diperhitungkan. Tapi juga ada ya. Ya. Jadi tidak dihitung. Gabung. Kosong. Nah itu. Karena mereka itu mengingkari ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah. Sian ya, cuman ya itu. Makanya memang benar ya. Orang sholat ya harus tahu ilmunya. Orang infak sedekah harus tahu ilmunya. Karena kebanyakan orang menganggap kalau sudah sholat, puasa bulan Ramadan sudah beragama, mereka menganggapnya sudah cukup. Padahal itu kan harus ada jihadnya. Betul. Makanya banyak orang yang kitabnya Quran tapi dia sendiri asing dengan Quran. Kan kita tuh mesti harus berjihad ya. Berjihad itu berarti menghadapi ujian hidup. Berjihad juga kita misalnya berjihad ngajinya, berjihad sholatnya, sholat tahajudnya, termasuk berjihad infak sedekahnya itu. Barulah nanti Allah katakan dia menjadi orang yang Islam kafah. Coba lihat di surat 2 ayatnya 207, 208. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 2, surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat nih ayat ini ayat yang dibaca ini tadi itu kan Ya. surat berapa tadi? Surat 2, 207, 208. Surat 207-nya itu. Jadi orang-orang yang mencari keridhaan Allah hidup ini, Mengorbankan dirinya. mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan ngantuknya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan tidur siangnya, mengorbankan mungkin dia diintimidasi, takut-takutin, tapi tetap istiqomah di jalan Allah. Waktunya, uangnya, hartanya dia korbankan. Tapi ingat Allah, orang seperti itu Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun pada orang seperti itu. Barulah di 208-nya maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah, totality. Masya Allah. Artinya totality itu apa sih Pak Ki? Semua ayat ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk Arti totality itu yang dia sudah tahu, dikerjakan. kerjain dia. Yang dilarang. Larang jauhkan. Dan dia berusaha juga untuk tahu juga yang ayatnya yang lain. Ya. Dia berusaha juga untuk mengetahui, tahu ayat ini, tahu ayat ini, tahu ini. Makanya kan kalau kita perhatikan ya, kan
kenapa ya kok orang berdosa itu anggap itu termasuk orang yang dustain Quran. Orang berdosa itu. Coba lihat di surat 68 ayatnya 74. 68 74. Silakan Ibu Eli. Yang 74 ya. Ya. Apa lah? 8 ayat 74. Enggak ada nggak pakai ada sampai 52 sampai 52. sampai 52. 43 74. 43 74. Pak Kiai, Oh, ini terbalik. tadi yang Al-Baqarah 208 ayat kalimat terakhir, setan musuh yang nyata. Jadi kalau tidak totality, maka setan mencari celah Ya, untuk masuk ke dalam Betul. sisa-sisa yang Betul. kita tidak kerjakan itu, Pak Kiai. harus makanya kan misalnya kita begitu kita Iya, iya, iya. sebelum kita ngaji misalnya Iya, Pak. kita nggak ada ngantuk, nggak ada apa. Begitu udah mulai ngaji, aduh. Nguap. Ada yang nggak bisa diam udah begini ya. Nggak bisa. Nah itu tuh, masih totality itu. Masya Allah. Kalau kita kalah, ya udah. Tidur dulu deh. Itu. Kalah. Pas tidur nggak tidur ya. Iya, dia nggak tidur dia. Nanti selesai Malah main podcast HP. malah udah betul. nggak ngantuk lagi. Masya Allah. Jadi setan tuh selalu mencari celah Pak Kiai ya. Iya, celah. Celah yang kita Misalnya kosong. kita wisata Pak Kiai kan pakai bis, ada karaoke itu. Nah, Ngaji Pak Haji. ambil ngajinya, ambil Kita ngaji karaoke. ya, Masya Iya. Allah luar Berapa biasa. ayat Masya ya? Allah. Oh, luar biasa. Gangguan di situ Pak Kiai ya. Ada aja celahnya ya setan Masya itu ya. Allah. Baik, tadi ayat yang tadi yang Ya. 43 4374. 74. Baik, saya akan membacakan surah Az-Zukhruf ayat 74. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Sadaqallahu lazim. Terus. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran." Nah, Sadaqallahul azim. jadi Allah kasih tahu kan orang-orang yang berdosa itu dia berputus asa. Kenapa? Dia masuk nerakanya kekal selama-lamanya. Saking berputus asanya dia, dipikir malaikat Malik ini bisa diajak ya apa so akrab gitu. Lek. Ya. Ayo, Kan sudah sedangkan neraka pindah itu kan ini. Malik nih. Ya, dia manggil lek. Kalau bilang lah sama Masya Tuhan tuh matiin aja kami ini. Saking nggak kuatnya. Pak Nggak Kiai. kuatnya. Nggak tahan. Apa kata malaikat? Ya, lu nyunsep aja tuh di sana itu. Tapi kenapa sih Allah sampai marah betul itu? Karena dia benci kepada kebenaran. Kebenaran itu Quran. Iya. Dia benci kepada Quran. Dia nggak suka dengan Quran. Nah itu udah menyebabkan dia masuk neraka kekal dan orang benci Quran itu ngapusin amal. Masuk orang yang mengatakan Quran itu hanya dongeng, Pak. Nah itu kan ucapan orang dulu kan. Diulang lagi sama ini. Quran itu syair, Quran itu dongeng. Padahal Quran itu Allah katakan untuk orang hidup. Makanya kan surat 36, 69, 70 itu kan. Yasin. Masih Iya. HP-nya. Silakan Ustaz Elang. 69. 69 ayat 70, 6, ya surat 36, 69, 70. 3670. Surah Yasin 36. Ayatnya 70. 9. 6970. Apa nih? Ayat 69 ya. Ya, Iya. 70 dan 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada atau kalau karaoke masuk syair.
Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas bagimu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Jadi Satu kalau lagi. kalau dikatakan tadi Quran itu syair, dari dulu kan maksudnya orang nuduh ini. Dongeng. Allah bilang terlalu kecil Nabi Muhammad itu Allah ngajarkan ke Nabi Muhammad itu kalau hanya untuk syair dongeng itu. Lanjut. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, Nah, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. maksud Allah Quran ini pelajaran untuk orang yang hidup. Hidup itu artinya hidup ini. Hatinya kan dalam kurung tuh. Jadi kalau dalam kurung tuh nggak ada bahasa Arab hatinya itu. Makanya kan kalau orang suka mengatakan mari kita baca Yasin, kita baca tahlil, kalau ada pahalanya kita hadiahkan ke almarhum almarhumah, itu salah itu. Kalau ada memberinya. Pakai kalau ada lagi. Padahal ada. Kalau orang ngaji. Udah pastilah namanya ngaji Quran. Yang hidup baca Quran. Jadi yang berpahala itu yang ngajinya. Nah nanti yang almarhumahnya kita doakan. Habis kita ngaji Quran, tahlil. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa orang beriman lagi perempuan, termasuk dosa orang yang lagi musibah ini kan. Iya. Itu yang benar. Bukan Yasin tahlilnya itu kita hadiahkan gitu. Nggak Karena bisa. otomatis pakai kalau anak soleh yang mendoakan Oh iya. dapat pahala orang tuanya Betul. pakai ya. Jangankan anak soleh, orang yang beriman Orang aja yang mendoakan orang beriman lain itu kan pasti dikabulin oleh Allah kan. Nanti kalau orang meninggal itu pasti dibacanya Yasin. Ya boleh aja sih baca Yasin atau baca Al-Muluk. Ada bisa yang lain kan, Bisa. nggak harus Yasin. Tapi rata-rata Yasin yang dibaca. Iya. Kenapa? Tahu nggak? Kalau misalnya kita baca apa namanya Al-Muluk gitu, atau misalnya ya, Al-Maidah, Al-Baqarah gitu, nggak ada yang ngikutin tuh, cuman yang hafal cuman yang baca aja tuh. Dia sendiri yang baca. Tapi kalau Yasin kan nggak bawa Yasinnya juga orang sudah bisa Sudah ngikutin. hafal. Ternyata isinya buat orang hidup semua pakai. Orang hidup semua. Orang yang hidup hatinya, dia beriman pada Quran. Ya. Andai kan pun bersyair, Pak. Syair juga membawa dakwah. Mantap. Alfa mabrur, alfa Iya. Dengan syair kita mengingat akan kematian, Pak Iya. Ustadz. Seperti kayak kemarin lagu Kehilangan gitu kan. Udah ketemu, Bro? Lagu Keramat, kalau doa orang tua itu jangan kita ke kuburan meminta doa, itu kan lagu-lagu untuk Maksudnya yang keramat itu bukan kuburannya bukan tapi kuburan, orang tapi tuanya. orang tua gitu kan. Itu kan sebenarnya lagu-lagu untuk Emang ada ya doa? Ada. Tidak boleh minta kuburan itu. ada lagu Ada. Keramat judulnya. Oh, lagu keramat. Orang ngaji tua. ngaji Roma-Irama. Ya seperti itu Itu dinyanyikan. kita iniin kemarin juga. Ya ada pelajarannya di dalam lagu itu sebenarnya. Jadi Banyak. kita jangan berdoa minta sama kuburan, Kuburannya. sama Keramat lautan. itu kayak orang tua gitu. kita, gitu. Iya. Minta doa kepada orang tua kita. Makanya kan kenapa sih Allah ngasih tahu? Kamu tahu nggak sih apa kepada siapa setan itu diturunkan tuh? Yang suratnya 26 ayatnya 221. 26 221. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya 201. 221. 221. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Satu. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedang kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Betul. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah, mendapat kemenangan setelah terzalimi, karena menjawab puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu
ke tempat mana mereka akan kembali. Sadaqallahu lazim. Nah, kan suka-suka orang kan suka mengkritik tuh, nggak boleh nyanyi. Sebetulnya nyanyi apa dulu? Di sini kan Allah kasih tahu nih, kamu tahu nggak setan itu turun pada siapa? Setan itu turunnya satu pada orang yang banyak dosa, kedua pada orang yang suka dusta, yang ketiga orang yang suka main syair, lagu gini. Kenapa? Syair itu nggak boleh. Karena begini, kadang-kadang orang kan dia mengatakan I love you Allah, I love you Allah, I love you Allah, tapi nggak sholat. Gimana mengatakan I love you Allah nggak sholat? Mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan, Pak Kiai. Itu Allah marah tuh. Oh kamu ngomong gitu, kayak begitu. Malaikat lebih pusing lagi tuh. Malaikat, ya Allah, gimana nih katanya Allah? Nggak sesuai. Nggak sesuai itu bang. Masya Allah ada tamu. Masya Allah. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa tapi ada orang bersyair yang boleh. Yang bersyair itu syairnya itu syair yang orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau syair orang beriman dan beramal soleh, pastilah syairnya itu adalah ngajakin jangan judi, ngajakin jangan minum alkohol, ngajakin jangan meninggalkan sholat, Mengingat Allah. ingat Allah, nah itu. Artinya syair-syair yang membuat iman kita lebih kuat. Ya, jangan malah melemahkan iman kita. Nah Misalnya, jadi Pak Kiai. dakwah, istilahnya dakwah. Kan ada juga syair-syair yang patah hati, Oh iya. ingin mati, Nah kayaknya. itu Itu kan melemahkan iman, Pak Kiai. melemahkan ucapan kan. Benar. Misalnya gini, aku tidak ingin mati gara-gara sesuatu, aku tegar. Ada lagu kayak gitu, Pak Kiai. Nggak ada, saya bikin sendiri. Saya pikir ada lagi Aku sih tahu. Pagi ada hancur hatiku. Nah, misalnya lagunya dia gini, Iya. karena aku ngaji, Nah, hatiku Aku jadi tidak kuat. hancur, hatiku jadi kuat. Apapun arah melintangi, aku tetap istiqomah di jalan Allah. Semangat, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Masya Allah. Itu Kan mestinya. menambah keimanan, Pak Nah Kiai. Ya. itu. Coba Mas dicatat Mas, nanti dibikin lirik. Syairnya diganti. akhirnya diganti. Ganti syairnya. Itu namanya nada dan dakwah, Pak. Iya, ya sebenarnya udah banyak nih kayak Oma Irama itu kan Iya, ini kan iya. dakwah semua tuh. Opi. Bimbo. Opi, Nah, Maher Zain kalau keluarnya. ya Merzen. Itu kan orang-orang yang menyanyi. Apa? Opi itu enggak. Grupnya Pak Wisnu. Belum. Nah, jadi itu maksudnya syair-syair yang ini boleh. Tapi kalau syair-syair yang lain janganlah. Melemahkan iman, Pak Melemahkan Kiai ya. iman. Ingin bunuh diri. Hah? Dustanya. Banyak dustanya, Ini nih, benar. Judul lagunya Aku Termiskin di Dunia. Masya Allah. Nah. Mendoakan ya. Ini ucapan tuh Wah. Tapi kalau kita tidak Ada lagi. bermaksud, Ada, pakai ya. cuma menyanyikan aja kan nggak masalah. Nggak boleh kan ucapan doa. Ucapan doa. Keluar dari mulut ya. Ucapan Juga doa ya. nggak boleh. Karena ucapan itu naik ke atas, Pak Kiai ya. Iya. Nanti naik ke atas, kata malaikat tadi kok ngomongnya dia begini doanya. Doa nanti ucapannya begini. Untung ngaji kemarin pakai Pusing aku bilang gimana ini. Nah, jadi kalau doanya begini, jangan mau ngomong sesuatu yang kira-kira bikin malaikat pusing. Jadi ngomongnya sesuai dengan arah apa yang doa dia. Doanya begini. Nah, ikutilah ucapan itu dengan doa yang dia inginkan. Jangan satu pun sesuatu ucapan yang kira-kira akan bertentangan dengan doa yang kita doakan itu. Alhamdulillah. Itulah Terima kasih. bedanya Pak Kiai ya, orang yang mendengar dan memahami dengan orang yang buta dan tuli. Iya, betul. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih dengan dakwah building. Hikmah wal mau'izat Hasanah. hasanah. Masya Allah. Ujung-ujungnya gitu ya. Iya, emang Ustadz Ferry benar itu ya. Baik Pak Kiai, Ya, baik. terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada Terima kasih. podcast kita siang hari ini.
Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita, khususnya yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk seluruh penonton kita, penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Qur'an. Dan semoga kita bisa hidup dan mati bersama Al-Qur'an. Amin. Ya Allah. Silakan Ustaz. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ya. Ternyata orang kafir itu bukan hanya orang di luar Islam, Oh iya. tapi orang Islam yang mengkafir hatinya, tidak mau membuka hatinya untuk Quran, untuk beribadah, termasuk orang-orang yang kafir. Kadang-kadang kita lengah dengan itu Pak Kiai ya. Ya, betul. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kekafiran, Amin. dijauhkan juga dari orang-orang kafir Pak Kiai ya, yang Amin. bisa mengganggu keimanan kita. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dijauhkan Amin. dari orang-orang kafir. Seperti dalam surat 40 ayatnya 5. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Insyaallah. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Masya Allah, luar biasa ini. Sadaqallah. Ya Allah. Jadi berarti kita minta dijauhkan fitnah dari orang kafir itu doanya ini nih. Iya betul Pak Kiai. Nah kalau mau lebih di lagi lebih komplit lagi dari sebelumnya itu Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah kami tawakal kepadamu ya Allah. Ternyata kita Wah butuh, nabna kami juga bertobat kepada kamu. harus berdoa juga dari Lah, orang kafir Pak harus. Kiai ya. Minta dijauhkan dari kejahatan orang kafir dan minta dijauhkan dari fitnah orang-orang kafir. Orang kafir, Masya Allah. Ya, Orang orang kafir juga fitnah. Memang benar. Betul, Masya Allah. Sumbernya di situ. Iya. Karena fitnah itu lebih kejam dari membunuh bahkan Betul, Pak Kiai ya. betul. Masya Allah. Jam daripada tidak mau. Masya Allah. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari orang-orang kafir, dijauhkan dari fitnah orang-orang kafir. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya di waktu sholat, Amin. doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, Amin. dan doa-doa Pak Kiai di tanah suci, di Amin. Mekah, Madinah, maupun di Amin. tanah air, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses juga akhiratnya. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar. Allah kirim orang-orang yang dermawan, orang-orang yang istiqomah. Amin. Dan semoga YouTube kita ini menjadi asbab hidayah untuk kita, wabil khusus untuk penonton setia YouTube kita. Dan semoga hadirnya kita di sini menjadi amal ibadah buat kita, dan kelak kita dikumpulkan bersama anak cucu mantu keturunan kita di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan Jangan lupa lupa subscribe, like, share, and comment. sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala hudurikum, syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.